Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini Purwanto 11 ingin membahas tentang kenapa harus angkringan. Dan di sini Purwanto 11 sudah merangkum nih 7 alasan kenapa angkringan. Kok alasan bang? Ya alasan karena kita kan sebelum usaha harus cari tahu. Misalnya usaha angkringan, alasannya kenapa usaha angkringan? Oh begini-begini. Jadi kita tahu ya teman-teman tentang angkringan ya teman-teman. Jadi 7 alasan ini akan kita bahas dan kita sharing di sini teman-teman ya. Oke, langsung saja. Alasan pertama, modal tidak terlalu besar teman-teman. Modal tidak terlalu besar maksudnya gini. Sekarang, apalagi sekarang teman-teman, sudah ada gerobak full set kurang lebih 3 juta teman-teman sudah punya gerobak full set yang siap untuk berjualan angkringan beserta alat-alat yang dibutuhkan pada saat teman-teman berjualan angkringan. Tinggal pelajari aja alat ini untuk apa, alat ini untuk apa, semua sudah insya Allah ada di Purwanto 11 alat-alat angkringan. Apabila teman-teman sudah beli yang full set itu akan lebih memudahkan teman-teman dan mensegerakan teman-teman untuk membuka angkringan karena tidak perlu mencari alat-alat untuk berjualan angkringan yang dibutuhkan untuk berjualan angkringan. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, tidak perlu sewa ruko karena angkringan itu identik dengan lesehan teman-teman, lesehan di luar dengan udara yang alami tanpa kipas, adem teman-teman, hujan rebes gitu teman-teman. Pokoknya gitu ya, identik begitu kalau angkringan. Jadi apabila teman-teman ingin sewa ruko juga nggak salah karena menurut gua kebanyakan angkringan itu di Cikarang juga banyak angkringan yang hanya depan ruko. Jadi teman-teman hanya sewa depan rukonya saja dan itu modalnya tidak terlalu besar dibanding teman-teman menyewa ruko yang lebih berlipat-lipat dibanding nyewa parkirannya saja teman-teman. Dan juga kalau kita menyewa parkirannya saja itu lebih lega gua rasa teman-teman, karena kadang ruko-ruko yang pinggir-pinggirnya juga kan kadang tutup cepat, jadi kita bisa memanfaatkan tempat lahan kosong ruko-ruko tetangga itu bisa buat lesehan tongkrongan untuk pelanggan-pelanggan kita ya agak malamnya lagi teman-teman. Itu alasan yang kedua. Terus yang ketiga, jajanan receh teman-teman. Semua kalangan masuk dan gak ragu untuk jajan di angkringan teman-teman. Jadi kita itu di angkringan bener-bener masuk angin gue ya, bener-bener dibilang pejuang receh teman-teman. Pejuang receh yang dikumpulkan ya pokoknya ya pejuang receh lah gitu teman-teman. Jadi semua kalangan masuk karena harganya murah dan juga terkenal banget dengan sangat murahnya di angkringan teman-teman ya. Pelajar, mahasiswa, pekerja, karyawan, kantoran, semua kalangan masuk di angkringan teman-teman ya. Jadi tanggal tua, tanggal muda juga tidak mikir apabila ingin mampir ke angkringan teman-teman ya. Sederhana banget angkringan itu, tidak ada yang namanya kelas bisnis, tidak ada namanya kelas manajer, tidak ada kelas yang namanya kelas-kelasan. Semua sama. Ini loh angkringan, semua jajanan murah. Kamu manajer murah, kamu pelajar murah, semua bisa masuk. Kamu tanggal tua bisa masuk, tanggal muda apalagi gitu teman-teman. Dan juga rasa tidak diragukan teman-teman. Kesederhanaan rasanya juga ngangenin teman-teman. Dan itu yang gua suka dari angkringan itu benar-benar sederhana teman-teman. Orang pakai kolor bisa masuk ke sini, tidak perlu banyak gaya, tidak perlu banyak tingkah. Pokoknya semua apa adanya, kita bisa ngobrol sama orang yang kita kenal. Semua punya angkringan itu terkenal banget akan suatu kebersamaan, sama rata sama tinggi, semuanya sejajar teman-teman, tidak membedakan kalangan. Ini sesuai dengan filosofi angkringan teman-teman. Di angkringan teman-teman sebagai tempat yang tempat yang egaliter teman-teman, egaliter dan siap menyediakan menu-menu hidangan istimewa kampung ya. Dari situ aja emang selain angkringan juga air teman-teman, bocor teman-teman, karena di sini hujan dari sore teman-teman. Selain dari angkringan juga ada yang namanya HIK, hidangan istimewa kampung. Tapi itu yang membuat semuanya itu satu orang teman-teman. Nanti kita buat sejarah tentang angkringan. HIK dan angkringan itu satu orang yang membuat teman-teman. Jadi sama aja angkringan HIK itu sama aja teman-teman, menyediakan hidangan istimewa kampung ya teman-teman ya. Egaliter itu apa sih bang? Egaliter bermakna kesetaraan derajat sosial seseorang dengan yang lain teman-teman ya. Itu juga udah banget. Jadi di sini tidak ada yang namanya orang sombong. Bagaimana mau sombong, bagaimana mau menunjukkan dia siapa. Jadi di sini benar-benar orang yang mau merendahkan diri, orang yang mau menyederhanakan diri. Karena sudah jelas hidangan istimewa kampung. Angkringan itu menyediakan hidangan istimewa kampung. Kalau lu menyombong datang ke sini, misalnya orang kantor, orang kaya, orang sultan, ini gue sultan, lu ngapain ke angkringan? Ketahuan banget menyombong. Kalau lu sultan diem aja. Kita juga tahu kalau lu sultan dan lu orangnya sederhana. Dan lu mau bergabung sama kita orang-orang yang sederhana, orang-orang yang apa adanya di angkringan. Jadi gue seneng banget dari filosofi angkringan itu. Kenapa juga gue buka angkringan. Dan emang gue sebelum buka angkringan juga sering nongkrong di angkringan. Wah, di sini nggak kelihatan namanya kelas bisnis, di
Di sini nggak kelihatan ya makanan yang lebih mahal, lu lebih mahal, gue lebih murah, nggak kelihatan. Semua hampir sama, murah semua. Jadi semua kalangan masuk, itu yang bikin gue senang. Dari anak SD juga jajan di sini, nongkrong di sini, anak SD, anak SMP, anak SMA, mahasiswa, bahkan bekerja, manajer, jabatan-jabatan yang menurut gue itu tinggi ya di pabrik-pabrik itu nongkrong di sini dan suka melahap angkringan. Sederhana bener ya, menyederhanakan diri banget teman-teman. Itu alasan yang keberapa nih? Alasan yang ketiga ya, jajan receh ya teman-teman. Terus yang keempat, resiko tidak terlalu besar ya teman-teman. Kenapa resiko tidak terlalu besar teman-teman? Pertama, modalnya juga tidak terlalu besar, jadi resiko juga pasti tidak terlalu besar teman-teman. Yang kedua, itu kalau resiko bangkrut. Tapi kalau resiko proses teman-temannya, kenapa gue bilang tidak terlalu besar? Apabila teman-teman mau masak sendiri dan tahu menangani bagaimana caranya apabila tusukan teman-teman tidak habis atau bagaimana, jadi resiko tidak besar, tidak terlalu besar. Apabila teman-teman supply beli di orang, tidak tahu masaknya, tidak tahu menanganinya, alhasil dibuang, maksa untuk jual besok, itu cenderung tidak akan ada nilai jual dan mengurangi rasa atau nama daripada angkringan teman-teman nantinya. Makanya saran gue, apabila teman-teman pemula lebih baik masak sendiri. Jadi teman-teman bisa masak sendiri, bisa mengatasinya sendiri apabila ada sesuatu yang tidak berjalan terlalu lancar gitu teman-teman ya. Itu alasan yang ketiga ya. Alasan yang keempat. Yang kelima, semakin banyak teman. Kenapa angkringan semakin banyak teman, semakin banyak relasi? Karena kalau kita jajan di angkringan itu langsung kita bertanggapan sama pembeli. Jadi pembeli datang langsung face to face, langsung ngobrol sama kita, mesen langsung sama kita teman-teman. Tidak atau mesen dicatat di meja atau kita nyamperin sekedar memesan. Jadi benar-benar kenapa dibilang sama rata, jadi penjual angkringan itu jangan takut untuk bertanya kepada pembeli karena kita sama rata. Dan di sini semua sederhana, sudah jelas ya, hidangan istimewa kampung pasti orang-orang yang sederhana dan tidak banyak gengsi yang mau nongkrong ke angkringan ya. Tapi sekarang angkringan itu banyak angkringan mewah juga yang dikemas dengan sangat oke ya teman-teman. Jadi menyetarakan musim atau kemajuan di zaman ini teman-teman. Jadi tetap hidangan istimewa kampung dikemas modern tempatnya atau apanya teman-temannya. Itu alasan yang keempat. Terus yang kelima, alasan yang kelima tadi teman-teman. Yang keenam, kalau gua sih yang keenam ya, kalau gua orang tua orang Jawa teman-teman. Jadi mentor masak gua orang tua gua sendiri. Jadi gua dapet bangkringan begitu. Jadi ke bawah-bawah nih alasan gua pribadi ya. Itu alasan gua pribadi. Jadi gua nggak susah belajar untuk memasak makanan Jawa seperti angkringan itu karena gue belajar ke orang tua gue. Itu yang ke-6. Yang ke-7, bukan usaha musiman. Ini alasan yang paling yang paling bikin gue yakin gue buka angkringan teman-teman. Bukan usaha musiman. Gimana usaha musiman teman-teman ya? Sekarang ya angkringan nih sudah berdiri sejak tahun 1930-an teman-teman. Di Klaten ya teman-teman. Itu kalau misal dibahas nih teman-teman tentang angkringan ini panjang, nanti kita bahas di video selanjutnya tentang angkringan teman-teman. Sejak tahun 30-an dan sekarang masih fenomenal angkringan teman-teman. Masih fenomenal dan fenomenal itu kan luar biasa lah, sangat luar biasa usaha angkringan dari tahun 1930-an. Sekarang tahun 2022 itu angkringan, bahkan hampir semua angkringan itu tidak ada yang sepi teman-teman. Masih berjalan, maksudnya bukannya tidak ada yang sepi, masih berjalan dan masih banyak yang senang nongkrong di angkringan. Dan inilah alasan kenapa gua selalu bertahan di angkringan ini. Dan gue yakin ya angkringan dari tahun 1930-an sampai sekarang masih banyak angkringan yang buka dan juga semakin fenomenal dan luar biasa saja teman-teman nongkrongan ini teman-teman. Dan itulah yang bikin gue semakin menguatkan alasan kenapa gue masih bertahan di angkringan teman-teman. Jadi angkringan bukan usaha musiman dan hampir semua kalangan suka dan banyak yang suka. Jadi kesannya tuh kayak makanan pokok sembako gitu teman-teman. Jadi dari dulu sampai sekarang masih aja orang tuh tidak bosan beli beras, tidak bosan beli minyak gitu teman. Jadi angkringan tuh jadi gue kesannya jadi gitu teman-teman. Jadi kita kalau gue melihat sejarahnya dari tahun 30-an sampai sekarang itu kan namanya sudah ternama teman-teman, sudah ternama dan sebagai tongkrongan dan sekarang masih bertahan gitu teman-teman. Tidak musiman. Jadi gua emang menghindari namanya usaha-usaha musiman. Emang banyak sih gua sebelum usaha lihat usaha apa ini rame tiba-tiba hilang
lebih musiman teman-teman. Jangan, ya bukannya jangan, setelah teman-teman ini hak teman-teman. Kalau gue sih begitu, walaupun alon-alon asal ngelakon daripada jebret tiba-tiba jebret juga langsung hilang gitu ya, gimana ya, gue mendingan alon-alon asal ngelakon bertahap akhirnya alhamdulillah stabil teman-teman, banyak pelanggan banget. Ternyata emang yang gue buktiin sekarang itu angkringan benar-benar tidak ketinggalan, walaupun kesannya emang angkringan itu sederhana, hidang istimewa kampung, tongkrongannya juga ala kadar dengan tikar-tikar di pinggir jalan itu, tapi dia benar-benar tidak ketinggalan teman-teman. Sampai sekarang masih oke, masih fenomenal, masih luar biasa angkringan itu teman-teman. Jadi itu 7 alasan yang gue rakam di Purwanto 11 tentang angkringan teman-teman, ya kenapa harus angkringan usahanya bang. Jadi itulah teman-teman ya, 7 alasan gue kenapa buka angkringan. Semoga ini bisa jadi referensi untuk teman-teman semua ya, atau lebih meyakinkan teman-teman semua tentang angkringan dan yang mau membuka angkringan teman-teman. Oke, segitu aja dari gue Purwanto 11. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sharing ini apabila ada yang salah tolong dimaafkan ya teman-teman. Apabila ada bahasa yang kurang enak tolong dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah menyinggung suatu pihak tolong dimaafkan juga. Oke, salam dari gue Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.